Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di kuliah Kimia Dasar 1 di materi yang pertama kita akan belajar bersama mengenai teori atom. Jadi nanti kita belajar struktur atom, kemudian teori atom sejarahnya ya bahkan dari zaman sebelum Masehi sampai dengan sekarang itu teorinya seperti apa. Kemudian aplikasi dari teori atom ini ke nantinya konfigurasi elektron dan juga ke hubungan dengan tabel periodik. Nanti kita pelajari semuanya di video kali ini, tetapi mungkin nanti kita bagi dalam dua bagian. Oke, langsung ke kita belajar mengenai sejarah dari kimia. Ya, kalau kita bicara sejarah berarti kita pelajarinya dari masa lampau kan gitu. Oke. Nah, kalau mungkin kalian di SMA itu belajar kalau teori atom atau sejarah kimia itu mungkin dari bapak kimia yaitu John Dalton ya. Tapi kali ini kita coba ulas dari masa sebelum Dalton gitu ya, sampai dengan nanti teori atom mekanika kuantum gitu. Oke, jadi kalau kita putar lagi ke belakang, teori tentang kimia itu sebenarnya istilah atom itu sudah dikenal pada sekitar 300 sampai 400 sebelum Masehi ya. Jadi BC itu before century. Jadi ada yang namanya Leucippus dan Democritus. Ini sebenarnya pada masa Leucippus dan Democritus ini sudah dikenal istilah atomos ya. Atomos yang kemudian dikenal dengan atom seperti itu. Nah, nanti lebih lanjut kita pelajari di slide setelah ini. Jadi pada 300 sampai 400 sebelum Masehi itu ada yang namanya Leucippus dan Democritus, ada juga Aristoteles yang berusaha membagi unsur-unsur di alam ini ke dalam beberapa bagian gitu ya. Kemudian di zaman ini ya sekitar 700 Masehi nanti kita kenal ahli kimia yang terkenal pada saat itu yang namanya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Ya, ini terkenal sekali pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, jadi nanti kita pelajari di slide setelah ini. Kemudian kimia modern itu baru dikenal sekitar 1400 ya, tahun 1400-an. Jadi awal mulanya itu sebenarnya dari Boyle ya, jadi dari hukum Boyle itu Lavoisier. Baru kemudian muncullah nama-nama Dalton, Thomson itu dan sampai sekarang. Oke, kita ke ini dulu ya, penjelasan mengenai tadi abad sebelum Masehi. Jadi sekitar 400 sebelum Masehi itu ada yang namanya Leucippus dan Democritus. Pada zaman ini dikenal istilah ini ya, atomos. Nah, jadi atomos itu adalah merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang sudah tidak bisa dibagi lagi gitu ya. Itu sebenarnya sudah dikenal di zaman Leucippus dan Democritus. Kemudian 300 sebelum Masehi ya, tahun 300 sebelum Masehi itu ada seorang filsuf ya, karena belum bisa kita sebut sebagai ilmuwan ya. Jadi filsuf yang namanya Aristoteles itu membagi elemen-elemen di alam ini itu ke dalam empat kriteria ya. Jadi ada api, udara, tanah, dan air. Nah, ini kayak di film itu ya, film yang pernah terkenal dulu itu, film Avatar itu, kalian sempat nggak lihat film itu ya. Jadi Aristoteles tuh membagi unsur-unsur di alam ini ke dalam 4 bagian, yaitu api, udara, tanah, dan air. Nah, di zaman itu sudah ada istilahnya simbol-simbol ya. Dari ini bisa kalian lihat di gambar sebelah ini. Jadi ada bumi, kemudian ada air, udara, api, kemudian ini ada ya, planet-planet ya. Nah, ini simbolnya seperti ini. Oke, jadi itu awal mula dari pembagian materi yang ada di alam ini. Oke, kemudian
sekitar tahun 700 Masehi itu kita kenal dengan zaman yang namanya adalah zaman alkemi. Ya, alkemi itu kimia itu kan dari kata-kata ini ya, dari kata-kata alkemi. Nah, pada zaman alkemi itu ahli kimia pada zaman itu bernama Jabir Ibnu Hayyan yang dia hidup pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid ya. Pada saat itu ahli-ahli kimia itu fokus untuk merubah logam-logam ya, semua logam gitu ya, menjadi emas gitu. Jadi fokusnya adalah membuat logam-logam yang mereka temukan ya selain emas itu untuk jadi emas ya, kan emas itu logam mulia, logam yang sangat bernilai. Makanya mereka itu fokusnya adalah merubah logam menjadi emas. Nah, ini kan baru sekarang kita ketahui ya kalau nggak bisa gitu ya, karena logam lain dengan emas itu ya sudah unsur yang lain, jadi nggak bisa kalau logam dirubah menjadi emas. Oke, kemudian penemuan yang sangat penting pada masa itu adalah ya sudah ditemukan beberapa elemen atau sudah ditemukan beberapa unsur. Kemudian juga pada masa itu, pada masa Jabir Ibnu Hayyan itu tadi sudah bisa membuat beberapa asam ya, beberapa asam seperti asam klorida, kemudian asam nitrat. Kemudian ada lagi asam yang namanya larutan yang namanya aqua regia, yaitu campuran dari asam klorida dan asam nitrat. Ternyata aqua regia ini bisa digunakan untuk melarutkan emas. Ya, jadi percobaan pada zaman itu tuh ya sekitar merubah ini ya, merubah logam-logam menjadi yang lain gitu, coba-coba seperti itu. Nah, bahkan konon katanya di laboratoriumnya siapa tadi, Jabir Ibnu Hayyan itu ditemukan bongkahan emas pada saat itu gitu ya. Oke, nah itu ceritanya seperti itu. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan ini juga menjadi rujukan bagi orang-orang Eropa. Itu kan namanya kalau di Eropa itu Geber ya. Jadi nanti kalian boleh searching ya tentang sejarahnya ini, sejarah kimia pada masa ini gitu ya. Nah, pada masa alkemi ini banyak simbol-simbol yang sudah dibuat gitu ya. Contohnya adalah ini, jadi perak atau silver itu diberi simbol dengan setengah apa ini? Bulan sabit ya, bulan sabit. Kemudian lead itu Pb ya, diberi simbol seperti angka 5, kemudian tin seperti angka 4, platinum, kemudian ini asam sulfat ya. Asam sulfat itu juga ditemukan pada masa ini Jabir, kemudian alkohol dan ini garam laut ya. Ini diberi simbol seperti ini pada zaman itu gitu. Oke. Kemudian kita beralih ke zaman kimia modern ya, dimana zaman kimia modern ini sebenarnya kalau kita tinjau dari sejarahnya ini awal mulanya adalah dari proses yang namanya metalurgi oleh George Bohr pada tahun 1494 sampai 1555. Jadi ini sudah dilakukan metalurgi. Jadi kalau yang belum tahu, metalurgi itu ini ya, ekstraksi logam dari bijinya. Jadi kalau biji itu kan campuran, masih campuran. Nah, kalau metalurgi ini mengekstraksi biji itu supaya jadi logam gitu. Oke, nah kemudian yang paling penting di sini adalah penemuan atau istilahnya eksperimen ya, eksperimen yang sifatnya adalah kuantitatif. Jadi sudah memperhatikan aspek kuantitatif dari eksperimennya gitu. Nah, ini dilakukan oleh seseorang yang bernama Robert Boyle. Nah, ini makanya kan ada ya hukum Boyle, itu kan hukum yang menyatakan hubungan antara tekanan dan volume. Nah, ini pada tahun 1600-an ya. Nah, kemudian dari Robert Boyle inilah kemudian muncul nanti nama-nama Dalton, Thomson dan seterusnya. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian kita ke sejarah dari teori atom. Jadi memang teori atom ini yang sudah istilahnya mencetuskan itu dimulai dari bapak kimia yang
kita kenal dengan nama Dalton ya, John Dalton. Ya, jadi Dalton itu mengemukakan teorinya pada tahun 1803, 1800-an. Kemudian teori ini bertahan sekitar 90 tahun ya. 90 tahun itu lama ya, jadi mungkin sampai orangnya sudah meninggal, tapi teorinya masih dipakai gitu. Bertahan 90 tahun, kemudian ada teori Thomson. Nah, Thomson ini bertahan sekitar 3 tahun ya, kemudian ada Rutherford, lalu ada Bohr, dan sampai sekarang adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, kita pelajari satu-satu, mulai dari teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton. Jadi, Dalton itu mengemukakan teori tentang atom melalui 4 pernyataan ya. Pernyataan yang pertama adalah, jadi materi itu tersusun dari sejumlah kecil ya partikel yang disebut dengan atom ya. Jadi tadi kalau di Leucippus tadi kan ada atomos. Nah, kalau di Dalton ini disebut dengan atom. Jadi materi tersusun dari sejumlah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang ini disebut dengan atom. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah atom-atom dari satu unsur itu adalah identik. Identik itu sama, baik ukurannya, masanya, dan sifat-sifat kimianya gitu ya. Nah, kalau kalau atom penyusun unsur lain itu sudah beda sifatnya. Jadi misalkan gini, kalau ada atom-atom penyusun oksigen, ya itu kan banyak sekali ya. Dalam satu oksigen itu kan banyak atomnya. Nah, itu atom-atom penyusun oksigen itu sama semua gitu loh. Baik dari segi ukuran, massa, dan sifat kimianya. Nah, kalau kita bandingkan dengan atom-atom penyusun hidrogen, maka atom-atom penyusun oksigen ini beda dengan atom-atom penyusun hidrogen. Ya, tapi atom-atom penyusun oksigen itu satu sama lain sama. Atom-atom penyusun hidrogen itu satu sama lain sama gitu ya. Cuma kalau atom penyusun oksigen dan atom penyusun hidrogen itu berbeda. Itu ya, itu. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah atom itu bisa bergabung dengan atom lain membentuk sesuatu yang disebut sebagai senyawa atau compound ya. Senyawa. Nah, pada saat bergabung ini ternyata atom-atom itu berbanding angkanya itu angkanya antara atom satu dengan atom yang lain yang bergabung membentuk molekul tadi, ternyata angkanya adalah bulat dan sederhana. Nah, ini selanjutnya disebut dengan hukum Dalton. Nanti kita belajar di bab stoikiometri. Kemudian pernyataan yang keempat adalah reaksi kimia itu pada saat reaksi kimia itu sebenarnya yang terjadi adalah pemisahan dan penggabungan atom-atom gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya destruksi atau kerusakan pada atom itu enggak ada. Jadi reaksi kimia itu hanya pemisahan dan penggabungan atom-atom yang terjadi menurut Dalton gitu ya. Oke, jadi ini adalah 4 pernyataan dari teori atom Dalton. Nah, kalau kita gambarkan teori atom Dalton itu bisa seperti ini. Jadi ini atom dari unsur X ya. Jadi atom dari unsur X yang putih ini kan semua sama gitu ya. Jadi atom-atom pembentuk satu unsur itu sama, baik masanya, ukurannya, maupun sifat kimianya. Kemudian ini atom pembentuk unsur Y. Ya ini sama semua gitu ya, membentuk unsur Y. Tetapi atom pembentuk unsur X dengan atom pembentuk unsur Y ini beda gitu ya. Makanya ini kan ukurannya beda, warnanya juga beda. Nah, kemudian atom-atom X dengan atom Y itu dapat bergabung membentuk suatu yang kita sebut sebagai senyawa gitu ya. Kalau ini kan 2X 1Y berarti X2Y gitu ya. Ini kita sebut sebagai senyawa. Ini adalah penggambaran dari teori atom Dalton tadi. Oke,
kemudian sekitar 90 tahun setelah Dalton mengemukakan teorinya, itu muncul lagi teori atom yang baru, yaitu teori atom Thomson. Nah, kenapa muncul teori atom yang baru? Itu tentunya karena ada kelemahan dari teori atom sebelumnya. Nah, kalau kita lihat teori atom Dalton, itu tadi kelemahannya adalah Dalton tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan pada suatu benda. Gitu ya, kan ada benda-benda tertentu yang dapat mengantarkan listrik. Nah, Dalton nggak bisa menjelaskan itu, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya Thomson ini tadi. Nah, menurut Thomson itu atom adalah sebuah bola bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi bolanya itu muatannya positif, kemudian di permukaan bola itu tersebar muatan negatif. Nah, menurut Thomson, ini atom harus mengandung elektron. Karena apa? Karena atom itu bersifat netral, maka dalam atom harus mengandung muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Nah, kalau kita lihat sebenarnya teori atom Thomson ini bermula karena adanya ini percobaan yang dilakukan oleh Crookes, yaitu percobaan yang kita kenal dengan istilah percobaan sinar katoda. Ya, tabung sinar katoda. Nah, kita lihat di sini dalam percobaan ini ya. Ini kita lihat bagian A ini, lihat gambar A ini, yang ini. Ini ada sinar katoda di dalam tabung ya, yang warna hijau ini adalah sinar katoda, kemudian dilewatkan dalam tabung, kemudian ini dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, ini adalah gambar A. Kemudian perhatikan gambar B. Ini didekatkan dengan magnet. Nah, didekatkan dengan magnet yang putih ini adalah kutub negatif magnet ya, kutub negatif magnet. Nah, ketika sinar katoda ini didekati dengan kutub negatif magnet, ternyata kita lihat arah sinarnya ini berbelok menjauhi. Ya, kalau ini kutub negatif, dia menjauhi, ya. Nah, ketika didekatkan, kita lihat gambar C, ini kan yang hitam ya, yang di bawah. Ketika dia didekatkan dengan kutub positif magnet, ya, kutub positif magnet, ternyata apa? Sinarnya mendekati. Nah, karena percobaan ini sehingga kalau didekati kutub negatif menjauh, kalau didekati kutub positif magnet ternyata mendekat. Sehingga kesimpulannya adalah sinar katoda ini yang hijau tadi bermuatan negatif. Karena apa? Tadi didekatkan kutub negatif malah menjauh. Didekatkan kutub positif mendekat, berarti kan muatannya negatif. Nah, oleh Thomson, muatan negatif ini kemudian diberi nama elektron. Ya, ini adalah awal mula teori atom Thomson tadi. Nah, ini adalah penggambaran dari model atom Thomson, di mana bolanya ini yang berwarna hijau ini bermuatan positif. Kemudian ada elektron yang bermuatan negatif ini tersebar merata di permukaan bolanya tadi. Ya, jadi ini adalah teori atom Thomson, model atomnya seperti ini. Nah, kemudian ternyata teori atom Thomson ini punya kelemahan, yaitu dia tidak bisa menjelaskan inti atom ya. Oke, nah kemudian sekitar beberapa tahun setelah Thomson mengemukakan teorinya, itu ada seorang ahli ya, Becquerel namanya, yang concern terhadap yang namanya radioaktif. Jadi penemuan sinar radioaktif yang sebelumnya 1 tahun sebelumnya itu ditemukan juga sinar X. Nah, di sini kita fokuskan ke sinar radioaktif, bahwa ternyata Becquerel itu menemukan bahwa ada suatu zat atau ada suatu materi di alam ini yang bisa memancarkan cahaya dengan sendirinya. Nah, sifat bisa memancarkan cahaya dengan sendirinya itu disebut dengan radioaktif ya, sifat radioaktif.
Nah, ternyata ketika sinar dari zat yang radioaktif tadi dilewatkan ke dalam ini ya, kutub positif dan kutub negatif, gitu ya. Ternyata sinarnya itu bisa istilahnya apa ya? Terpecah menjadi tiga sinar gitu loh. Ada sinar alfa, ada sinar beta, ada sinar gamma. Nah, sinar alfa inilah yang kemudian dipakai oleh ahli setelah Thomson, yaitu Rutherford. Jadi sinar alfa ini kemudian dipakai oleh Rutherford untuk melakukan eksperimennya. Paham ya? Jadi Rutherford itu nggak tiba-tiba melakukan eksperimen, tapi didahului oleh eksperimennya radioaktif ini tadi ya, oleh Becquerel tadi menemukan sinar alfa dari pancaran dari apa tadi, materi yang bersifat radioaktif gitu. Oke, lalu kita cerita ke penemuannya Rutherford ya. Jadi Rutherford tadi memakai sinar alfa yang tadi dari unsur yang bisa mengemisikan sinar alfa tadi dari radioaktif tadi. Kemudian sinar alfa ini ya, ini sinar alfa ini dilewatkan ke dalam celah tipis ya, atau slit ya, kita sebut sebagai slit, dilewatkan dalam celah tipis, kemudian ditangkap oleh yang namanya lempeng emas ya, ditangkap oleh yang namanya lempeng emas ini ya, gold foil ini ya, ini lempeng emas. Kemudian dia dideteksi dengan istilahnya screen untuk mendeteksi gitu ya. Nah, dari percobaan Rutherford ini ternyata sinar alfa yang tadi dimasukkan atau dilewatkan ke dalam celah itu ada 3 peristiwa yang terjadi gitu loh. Ada yang diteruskan ya, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan seperti kalian lihat di gambar B ini. Nah, ada yang diteruskan. Nah, diteruskan ini kan berarti sinarnya tidak istilahnya lancar gitu ya, karena dia terus aja lancar. Berarti kalau terus aja artinya dia tidak terhalangi atau dia tidak mengalami rintangan, sehingga sinar yang diteruskan ini menurut Rutherford adalah melewati ruang kosong gitu ya. Jadi tidak melewati apa-apa, jadi melewati ruang kosong gitu. Kemudian ada sinar yang dibelokkan. Nah, sinar yang dibelokkan ini menurut Rutherford ini mengenai sesuatu ya. Jadi kalau ada sinar kemudian mengenai sesuatu, dia pasti dibelokkan. Kemudian ada yang dipantulkan. Nah, ini kalau dipantulkan ini berarti kan sinarnya menabrak sesuatu yang berat gitu ya, yang mempunyai massa yang besar. Nah, makanya dia dipantulkan sinarnya seperti itu. Nah, sehingga dari peristiwa ini, dari peristiwa percobaan sinar alfa ini, Rutherford menyimpulkan bahwa model atom atau struktur atom tuh harusnya begini. Ya, jadi ada ruang kosong tadi ya, ruang kosong, di mana ruang kosong ini adalah tadi karena sinarnya tadi diteruskan tadi ya. Ruang kosong, ada ruang kosong, jadi atom itu sebagian besar terdiri dari ruang kosong karena sinar yang diteruskan itu tadi jumlahnya banyak. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada inti atom yang massa dari atom itu terpusat di inti atom ini. Tadi dari bukti sinar dipantulkan. Ini sehingga Rutherford berkesimpulan, oh di bagian pusatnya ada sesuatu yang masanya berat gitu, masanya terpusat di situ karena sinar aja dipantulkan gitu ya. Nah, ini kemudian disebut sebagai inti atom ya oleh Rutherford. Nah, kemudian bagaimana yang dibelokkan tadi? Sinar yang dibelokkan tadi berarti dia menabrak sesuatu kan. Nah, menabrak sesuatunya ini menurut Rutherford adalah menabrak elektron ya. Nah, sehingga dari percobaan ini Rutherford berani menyimpulkan bahwa atom itu terdiri dari sebagian besarnya adalah ruang kosong. Kemudian di bagian pusatnya ada inti atom ya, yang dia itu masanya terpusat di inti itu. Kemudian ada elektron yang berputar mengelilingi inti.
Nah, itu teorinya seperti itu. Jadi ini elektronnya berputar mengelilingi inti gitu ya. Oke, nah kemudian ini adalah teori atom Rutherford. Itu bisa kita nyatakan seperti ini. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Di sekitar inti terdapat elektron yang bergerak mengelilinginya dalam ruang hampa. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ternyata teori atom Rutherford ini punya kelemahan. Ya, kelemahannya adalah seperti ini. Kalau tadi teori atom Rutherford itu dia menggambarkan kan inti, ini kan bermuatan positif gitu ya. Kemudian ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Ini anggap aja ini di tengah gitu ya. Oke, ini positif, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti. Nah, sesuai dengan hukum alam gitu ya, bahwa elektron dan proton ini kan sifatnya tarik-menarik. Gitu ya. Nah, sehingga kalau Rutherford itu menggambarkan teori atomnya seperti ini, apalagi elektronnya ini bergerak gitu ya, elektronnya bergerak terus mengelilingi sesuatu inti yang bermuatan positif ini, menurut hukum fisika itu ya jelas elektronnya ini akan tertarik ke inti yang bermuatan positif tadi gitu loh ya, karena ini apalagi dia elektronnya muter, kalau muter terus kan kehilangan energi ya, kehilangan energi dia terus bisa tertarik ke inti yang bermuatan positif tadi. Harusnya begitu menurut hukum alam gitu ya. Nah, tetapi ini menurut Rutherford tadi elektronnya ternyata bisa statis bergerak di situ terus gitu. Nah, sehingga kelemahan dari teori atom Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan kestabilan elektron dalam mengelilingi inti. Jadi Rutherford tadi tidak bisa menjelaskan kenapa kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti. Itu Rutherford tidak bisa menjelaskan. Sehingga ini adalah kelemahan dari teori atom Rutherford yang nantinya akan dijelaskan oleh teori atom Bohr. Gitu ya. Oke, untuk teori atom Bohr kita bahas di video selanjutnya supaya ini tidak terlalu panjang. Oke, bersambung ke video selanjutnya tentang teori atom Bohr. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.